Sekarang kita masuk ke jenis-jenis visualisasi data. Jenis visualisasi data itu sebenarnya banyak sekali ya teman-teman. Tapi kita akan pelajari beberapa yang sering kita gunakan. Itu yang pertama ada bar chart, line chart, scatter plot, histogram, pie chart, dan heat map. Nah, bar chart sendiri yaitu chart atau visualisasi data yang menggunakan batang vertikal atau horizontal untuk membandingkan beberapa kategori antara variabel yang kita definisikan ya. Jadi kalau kita ingin definisikan satu variabel di mana satu variabel itu mengandung beberapa value yang berbeda, itu kita bisa definisikan nih apa saja yang merepresentasikan data tersebut. Nanti kita coba cari tahu lebih dalam apa yang dimaksud dari bar chart ya, dengan melihat secara langsung. Nah, kalau line chart itu menunjukkan perubahan atau tren dari waktu ke waktu. Scatter plot itu menunjukkan hubungan antara dua variabel. Jadi kalau kita punya grafik di mana grafiknya itu membentuk dua koordinat X dan Y. X dan Y itu merepresentasikan masing-masing variabel yang ingin kita lihat ya, korelasi atau hubungannya. Nah, kemudian ada histogram. Histogram sendiri itu mirip seperti bar chart, ya. Tapi dia digambarkan atau difungsikan lebih khusus untuk menggambarkan distribusi frekuensi atau keragaman data di dalam suatu dataset ya. Nah, ngomong-ngomong tentang dataset itu adalah kumpulan data ya teman-teman. Jadi kita akan sering menggunakan istilah dataset untuk merepresentasikan kumpulan data yang kita punya atau data yang kita punya gitu. Nah, pie chart sendiri yaitu untuk memperlihatkan proporsi relatif dan beberapa kategori. Biasanya pie chart itu direpresentasikan berdasarkan rasio yang berbentuk persen ya, persentase, dan ini dibandingkan antara value satu dengan value yang lain yang ada di informasi variabel yang kita coba telusuri ya gitu. Kemudian ada heat map. Nah, heat map ini menampilkan data bentuk matriks dengan warna yang memiliki nilai. Biasanya warna yang lebih pekat itu merepresentasikan banyaknya distribusi data untuk mewakili satu nilai tersebut. Nah, ini ada tools visualisasi data nih teman-teman. Beberapa tools yang populer yang digunakan untuk memvisualisasi data itu yang pertama yang sering kita gunakan juga ya, ini adalah Excel. Kemudian yang lebih advance lagi itu bisa beralih ke Tableau yang fungsionalnya itu bisa membuat dashboarding atau report ya. Begitu juga Power BI untuk melihat business intelligence ya. Tapi sebenarnya Tableau, Power BI, dan Looker Studio ini adalah salah satu tools yang berguna untuk dashboarding. Dan teman-teman bisa pilih salah satu ya untuk memvisualisasikan data yang teman-teman butuhkan. Meskipun Excel ini adalah yang paling sering kita temui ya, tapi fungsional dari Excel mungkin kedepannya bakalan lebih powerful lagi atau lebih di-upgrade untuk kemudian si Excel bisa diintegrasikan ke website atau mungkin ke dashboarding. Mungkin kita coba telusuri lebih dalam ya nanti kalau di Excel. Dan biasanya Tableau, Power BI, and Looker Studio ini itu membutuhkan sumber data ya. Nah, sumber data yang dibutuhkan oleh tiga tools ini biasanya berhubungan dengan data-data yang bersifat Excel gitu ya, yang bersifat Excel atau CSV. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Excel ini memiliki sejumlah fitur bawaan untuk visualisasi data, grafik, dan diagram. Dan kalau Tableau ini visualisasi ya,
yang disediakan oleh platform itu seperti visualisasi-visualisasi yang sifatnya modern, menarik, dan tujuannya interaktif ya, dan real time juga. Power BI juga mirip, dan pengembangnya itu ada dari Microsoft ya teman-teman. Nah, Power BI juga memungkinkan penggunanya untuk menggabungkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang sumbernya itu bukan cuma dari Excel ya, tapi dari macam-macam sumber database. Kalau kita punya database di Oracle, tinggal kita koneksikan kredensial dari Oracle ke Power BI untuk kemudian kita bisa mengambil data yang ada di dalam database tersebut. Begitupun Looker Studio, ini sebenarnya sangat mirip, cuma beberapa pengembangnya saja yang membedakan mereka.